satukan pemikiran. Satukan pemikiran. Kalau cewek dokter itu pasti nikahnya sama abdi negara, bukan abdi dalam. Satukan pemikiran. Setuju ya? Kalau cewek dokter nikahnya sama TNI, polisi, FBR, FPI, Porkawin. Pokoknya yang berseragam. Mas-mas ini pakai seragam juga pasti istrinya dokter tuh. Seragam Pephan. Abdi negara, abdi negara. Kita satukan pemikiran bahwa cewek dokter itu nikahnya sama abdi negara. Oke, sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman semua, nama saya Firsal. Alhamdulillah saya udah nikah dan istri saya dokter. Dan gua kerja sebagai karyawan swasta. Kenapa heran? Itu stigmanya. Dan pertanyaan ini sering gue dapat di tempat kerja gue. Gue karyawan swasta dan istri gue dokter. Teman gue sering nanya, Sal, istri lu kerja apa? Dokter. Kok bisa? Kok heran? Maksud gue gini loh, dokter itu profesi, karyawan itu profesi. Dokter itu manusia, karyawan itu manusia. Kenapa lu harus heran? Lu boleh heran kalau ada dokter nikah sama sawi. Bawang bombay aja heran. Kok bisa dokter sama sawi ya? Dan pertanyaan ini sering datang ke gue males akhirnya. Jujur sama orang-orang males gue tentang profesi istri gue. Sampai teman gue nanya yang lain, Sal, istri lu kerja? Enggak, istri gue nganggur. Kok bisa? Kok masih heran? Maksud gue gini, pengangguran itu profesi, karyawan itu profesi. Pengangguran itu manusia, karyawan manusia. Kenapa lu harus heran? Lu boleh heran kalau ada pengangguran nikah sama kangkung. Tukang sayur lewat, iya sayurnya habis. Sawinya dibawa dokter. Punchline sayur-sayuran gua lawan Ali Akbar. Buah-buahan doang, sayur-sayuran gua. Ali Akbar orang timur, masuk penilaian Jakarta Timur ya. Udah, masuk aja. Timur yang penting kan. Kalau lucu tadi alhamdulillah lucu. Dan setelah gue cari tahu, kenapa stigma ini sering terjadi? Karena ini foto-foto di Instagram. Banyak foto prewed, ceweknya dokter. Fotonya duduk, ceweknya dokter. Pakai jas dokter, pakai stetoskop, ditempelin ke dada cowoknya. Cowoknya berdiri, pakai baju polisi, megang senjata, ditempelin kepala ceweknya. Di mana Nurdin M Top? Saya Nurdin M Top. Meledak, dokternya mati, kameramen mati, polisi mati. Enggak, polisi cuma seumur hidup. Nggak bakal mati polisi. Ya, tapi dokter gigi ya, istri gue ini dokter gigi. Istri gue dokter gigi. Setelah gue nikah sama dokter gigi, gue jadi tahu dokter gigi dengan ahli gigi di pinggir jalan tuh beda. Dokter gigi ada tuh pasang behel minimal 6 juta. Ada gue pernah lihat ahli gigi pasang behel di Bekasi 60.000. Kok bisa? Gigi manusia dipasang 60.000. Gue benerin gigi Supra aja 200. Terima kasih, saya bersaldi aja.
sama tangan. Cek. Tadi suaminya dokter. Sekarang suami orang kaya. Suami siapa? Sekarang suami gua. Langsung nih. Kita panggilin dia Sandi Bandot. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, mau ngambil paket, Mbak? Ya, perkenalkan nama gue Sandi ya. Arti dari kata Sandi adalah kode atau tanda. Ya, tanda-tandanya Jinsun bakal juara di malam ini. Boleh dong percaya diri, lagu orang susah. Cuman percaya diri dong yang gue punya, bener. Yang lain pada mau gade kalah slot. Iya, awal-awal permainan slot tuh gue ngeliat temen gue main slot. Gue bilang, karena gue kan pemain judi konvensional ya. Gue gak main judi slot, gue bilang sama temen gue, lu mah dibombongin mesin, lu pasti kalah. Terus gue liatin, kayaknya enak juga nih. Pikiran gue, masa gue sama mesin kalah sama orang yang gue menang ya kan. Iya bener, gue orang susah ya. Dan gue salut sama orang susah, karena menurut gue orang susah itu gak ada takutnya dalam menghadapi hidup. Bener. Bahkan ada orang susah yang jelas-jelas dia udah susah, dia memutuskan untuk menikah. Udah gitu menikahnya sama orang susah, kan tambah susah ya kan. Enggak, orang kaya aja mau nikah masih mikir-mikir, padahal dia masih ada backingan keluarga, masih ada tabungan. Orang susah backingannya apa? Kemarin gue tanya teman gue, lu berani banget buat nikah, tabungan lu apa? Bismillah. Emang sih ada film yang judulnya Kupinang Kau Dengan Bismillah ya kan? Tapi nggak gitu juga konsepnya ya kan? Lu nggak bisa nyewa tenda bayar pakai Bismillah, nggak bisa. Emang orang susah kan begitu semua ya. Ya contohnya nih, gua nih kemarin ditanya sama bini gue, ayah 2 hari lagi kontrakan bayar, Bismillah aja ntar juga ketemu. Simpel, orang susah tuh simpel gitu. Karena banyak orang susah percaya bahwa matematika manusia sama matematika Tuhan itu berbeda. Iya, matematika manusia 2 tambah 2 sama dengan 4. Matematika Tuhan 2 tambah 2 sama dengan ya 4 juga. Lah emang Tuhan bego ya kan? Karena menurut gua kita salah. Yang benar menurut gua, rezeki dari Tuhan tidak pernah bisa dihitung secara matematika oleh manusia. Ya stand up ada isinya lah dikit ya kan? Iya emang banyak banget kejadian rezeki yang gak terduga yang gue alamin. Gue ngalamin ketika mertua gue sakit, gue menang, alhamdulillah menang stand up dapat 5 juta. Mertua gue meninggal, gue menang lomba stand up lagi dapat 10 juta. Dan terakhir selawatan 40 hari mertua gue menang slot. Ya namanya rezeki kan gak ketahuan dari mana aja ya kan. Yang penting kita usaha gitu. Karena emang orang miskin, orang susah itu kita nggak pernah merencanakan semuanya dalam hidup. Kita jalanin aja. Benar, kita jalanin aja. Gue yakin orang miskin nggak ada yang pernah ngikut prudensial, yakin. Iya bener. Orang kaya nih kehilangan motor, kehilangan mobil, wah kayaknya gue harus ikut asuransi biar bisa diganti. Orang miskin kehilangan motor, kayaknya gue kurang amal dah. Kurang amal, kurang gembok, goblok. Iya gitu loh. Dan gue juga orang miskin nikah. Gue baca di Google, apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah untuk saling mengisi dan saling berbagi. Itu kan buat orang kaya. Ya kan buat orang miskin apa yang dibagi ya kan?
Kalau menurut gue buat orang miskin itu saling menguatkan. Iya, saling menguatkan, bener. Sayang, aku lapar nih, sama aku juga lapar. Sayang, kamu pusing nggak punya uang? Sama, aku juga pusing. Tapi tenang aja sayang, mulai sekarang kamu pusingnya nggak sendirian. Ya, gue percaya banget, bener, percaya banget. Karena gue inget banget kata almarhum bokap gue. Biar kata kita susah, jangan pernah takut dengan kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin kita takut dengan kemiskinan jika kita adalah hamba dari yang maha kaya? Nggak takut gue dengan kemiskinan, nggak takut, cuman kepikiran nih. Sekian, terima kasih. Pikiran lagi. Tepuk tangan buat dua-duanya. Langsung komentar yang pertama dari Ate. Ya, tepuk tangan ya untuk peserta terakhir kita. Firsal tadi gue nyatetnya di sini. Ya, satukan pemikiran tuh gue kira kosong banget lo, cuman buat opening, ternyata untuk bridging ke materi lo yang tentang bini lo dokter. Bagus sih, dokter gigi ya. Bini lo mamat berarti. Dokter gigi, mamat dokter gigi. Mulai pecahnya banget di priwet yang polisi itu. Nah, sayang banget itu nggak jadiin closing gitu. Padahal itu paling pecah banget, apalagi ada sedikit kayak sentilan ke FS kan, maksudnya kan, Forsell kan. Ferdi Sambo ya kan. Itu malah paling pecah banget menurut gua, sayang banget. Nah, yang gua sering nonton lo itu yang apa yang kayak ya kan itu nggak keluar tuh. Apa lo udah ganti persona atau gimana tuh? Oh, udah di semifinal, jadi lo mau bawa, gua kira itu persona lo gitu, karena gua nungguin banget yang dia kayak Ayah pernah nonton dia. Jadi dia tuh kalau stand up kayak benar kayak diintimidasi dah. Menurut gua tuh menarik banget. Gue tadi kayak lancar banget, padahal itu jadi pembeda lo pikirin lagi deh kalau lo hilangin, sayang gitu. Oke, Ari Lasso selanjutnya. Ari Lasso tuh mukanya hampa. Hampa terus. Kayak Rio Duma Tubun Tinggi ya. Abis mandi lumpur bang. Gak punya TikTok. Bang Sandi ini komika persona leher kendor ya itu. Baiknya gak ganti-ganti. Nah, gue tadi tuh tertariknya dengerin Bang Sandi itu kayak orang mabuk lagi cerita gitu. Ya. Kayak kosong tapi kita dengerin aja dah gitu. Iya. Tentang kemiskinan karena beneran kayak keresahan dalam gitu. Nah, gue udah lama nggak nonton stand up yang bener-bener, ya udahlah gue cerita aja lah tentang gue ini. Nah, tadi tuh menarik banget di situ. Dibanding Firsal, Bang Sandi malah LPM-nya makin bedanya ada 2. Kalau si Firsal 10, Bang Sandi 12. Woi, gitu. Ya. Gue suka banget sama closingnya. Semoga ini bisa membantu nilai dari Ciledug ya. Thank you kalian semua. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Ate. Komentar selanjutnya dari Om Bin, silakan. Halo Firsal dan Andrea Pirlo. Ayah harus ada tuh dari siapa nih? Ya lu ada bang. Lu oncet kayak siapa kayak gitu? Aryo Wahab kayak gitu siapa bang? Firsal itu tadi gua tuh yang depan itu kan, lu apa sih tadi ngomong apa nih kayak? Ini orang ngapain sih, tapi gua ketawa-ketawa aja gitu. Kayak pemikiran dokter kayak ini si anjing ngapain, tapi gua ketawa gitu, gua gak tau lu ngapain gitu. Tapi betul yang ternyata kata Ate juga itu adalah buat di berikutnya gitu kan. Terus Firsal ini menurut gua unik. Stand up-nya tuh menurut gua materi biasa banget, tapi sangat menghibur. Ya kan, dia theatrical mode kayak iya betul, intimidasi orang kayak anjing gua kenapa jadi kayak maling motor itu di hidup orang gitu. Ya kan? Tapi closingnya tadi agak kurang, bener kayak waktu sisa waktu masih panjang. Oh. Udah ya kan? Nanti harus ya kan? Dia tuh gak tahu ngapain tapi
lucu aja gitu. Itu kelebihan dia tahu kelebihan dia itu di situ dia pakai terus gitu. Dia materi kena nggak kena bodo amat, yang penting gue menghibur gitu. Itu kelebihan dia. Mungkin itu kalau di lomba mungkin kekurangan tapi juga kelebihan. Karena memang jarang orang yang punya apa ya kelebihan seperti biasa. Jadi kayak emang mungkin pas yang biasa tuh dia gerak-gerak itu orang nggak tahu mulu anjing emang. Untung udah nikah. Kenapa? Ya kalau belum pasti bujangan. Benar. Terus Bang Sandi ini, gua sangat menikmati materinya. Ini menurut gua materi miskin naik kelas. Karena selama ini tuh gua denger murni kecil ayah doang. Enggak ada. Iya. Sekarang original Little Father gitu. Iya. Jadi ini kan gue sempat tahu kalau dia kan sudah keluar dari materi itu kan, materi andalannya kan. Terus ternyata hari ini menurut gue dia berhasil. Makanya gue bilang tadi materi miskin tapi udah keluar dari murni kecil ayah. Menurut gue itu suatu kemajuan yang sangat-sangat bagus. Terus yang menarik adalah ada dakwahnya. Ya, tengah-tengah kan kayak dakwah apa sih? Dakwah apa? Matematika apa tadi? Matematika Tidak bisa rezeki tidak bisa dihitung secara matematika. Terus tadi tuh gue pikir dari closingnya tuh, closing tepuk tangan nih, closing dakwah nih. Ternyata yang mengejutkan adalah closingnya tadi yang apa sih orang miskin gini-gini. Kepikiran iya, menurut gue bagus banget. Tepuk tangan buat Sandi, mantap. Di sini sih Firsal sama Sandi, di sini gue imbang. Mantap. Terima kasih Om Fir. Lanjut langsung ke Ayah Rahman. Ini yang nyusun line up keren banget nih. Bagus plottingnya, kayaknya orang pas banget tuh. Kayak tadi Cimol sama si Alma, sekarang ini lagi sama-sama kuat. Secara materi dua-duanya kuat banget ya. Jadi bingung gua. Kalau bingung nih bener kan? Ati aja bilang wah 11-12, Bintang juga bilang untuk Firsal. Gak kelar terus. Siap. Gue suka sama materi lu, itu emang keresahan beneran lu dan lucu. Tadi di awal ada terlalu banyak improv, basa-basi lu sama penonton. Tapi untungnya dapat gitu. Kalau bisa agak cepet sih, lebih rapet tuh harusnya. Tenang. Apa? Orang duduk doang, orang mau nonton. Enggak, dikirain gue mau ngomong. Iya. Enggak, maksud gue kalau udah jelek sok ngomong. Firsal tuh, gue suka sama dia delivery, emosinya udah mulai kelihatan. Termasuk yang di Jatim tuh, gue lihat salah satunya dia, karena dia tuh dari mulai udah lama cuy. Enak ya, lama banget. Materi bagus, pecah. Gue setuju Mate, harusnya yang foto priwet itu buat closing, itu pecah banget itu. Kayaknya salah setlist kali, lu ngeraba-raba soalnya dari tengah. Yang terakhir sebenarnya masih ada lanjutan tapi Waktu kita kalau langsung selesai di situ. Oke. Sandi, gue juga nggak nebak nih sama Sandi. Pikiran gue anyep gitu. Ternyata udah pede banget tuh kalau lu mau juara misalnya. Ternyata memang materi lu bagus, lucu. Kayak Bintang bilang tadi, gue juga sering banget tuh. Ayah, itu gue sering banget itu. Itu dari mulai zamannya Ebel, belum jadi apa-apa itu. Waktu masih di Tokopedia apa? Tokopedia. Di lomba di mana-mana. Ayah, murni kecil. Nah kali ini lu udah ada perkembangan yang buat gua. Ya, 40 dong. Charlie ST12 kalau udah tua kayak dia nih. Tinggal beli jaket rolling. Sandi, gua respect sama lu, materi lu bagus banget, dalam, ada pesan moralnya buat temen-temen yang susah. Udah ya. Firsal juga, pokoknya selamat. Ini agak alat juga nih. Lu udah pada itu ya belum nih. Ya, selamat ya teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dewan Juri.